Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun cuaca sudah mendung. Saya dari rumah sudah mendung sekali, Pak. Di Cibubur Munjul itu sudah mendung sekali, hampir berapa derajat itu meneteskan air. Tapi bismillah, semoga tidak hujan. Sampai sini alhamdulillah tidak hujan. Mungkin hujannya nanti setelah kita sampai rumah. Amin ya. Baik. Iya. Itulah nikmat yang kita rasakan di Indonesia ini. Berbeda dengan saudara-saudara kita saat ini yang ada di belahan bumi yang lain. Barangkali mereka tidur tidak nyenyak, ya makan mungkin tidak kenyang, karena yang terjadi bukanlah seindah yang kita rasakan hari ini. Barangkali mereka mengambil batu berharap bisa menjadi bom, berharap bisa menjadi senjata yang ampuh. Tetapi apa yang bisa diperbuat? Itulah kondisi saudara-saudara kita pada hari ini di Palestina. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada mereka, memberikan kemenangan kepada mereka, amin ya, dan dijadikan para syahid yang telah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kesusahan buat kita untuk senantiasa menambah suatu ilmu. Kenapa? Karena jihadnya mereka, ya, seandainya jihad, maka jihadnya mereka hari ini adalah mengangkat senjata. Sedangkan jihadnya kita hari ini dengan mengangkat pena. Ya. Kira-kira Bapak mau pilih yang mana? Ya. Nah, kira-kira kita mau pilih yang mana? Alhamdulillah, ya, negeri kita negeri yang aman. Ya, negeri yang tentram, sentosa. Walaupun di berbagai komplek mungkin majemuk, berbeda-beda dengan keyakinan dan yang lain-lain. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan dan keindahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah pada kesempatan yang kali ini kita akan mengambil faidah dari hadis yang kelima dari Kitabul Jami. Dari Kitabul Jami. Hadis kali ini yang diriwayatkan oleh 4 Abdullah, dari salah satu 4 Abdullah pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebelumnya, ya, saya banyak goib ya. Saya banyak izin kemarin, jadi nggak tahu berapa bulan saya nggak kesini. Ya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang Abdullah yang lain, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kali ini insyaallah kita akan mendapatkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah yang lain, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Nah, karena Umar adalah sahabat. Kemudian anaknya Umar bernama Abdullah juga sahabat. Maka kita doakan kedua-duanya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat adalah seorang yang hidup di zaman Rasulullah. Dia beriman, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah, baik meriwayatkan hadis ataupun tidak. Ya, kemudian beliau wafat
dalam kondisi beriman. Beliau wafat dalam kondisi beriman. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW ya mengajar, bertemu dengan si fulan, dia juga masuk Islam. Setelah Rasulullah wafat, ternyata dia naudzubillah ya kembali ke zaman, kembali kepada keyakinan sebelumnya, maka dia tidak dianggap. Ada juga orang yang hidup dengan sezaman dengan Rasulullah SAW, tapi dia nggak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Maka orang seperti ini pun tidak bisa dikatakan sahabat. Ada lagi orang yang ternyata hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, belajar dengan Rasulullah, tapi nggak bisa melihat Rasulullah. Maka orang seperti ini tetap dianggap sahabat. Ya, bahkan bisa saja dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Ya, baik, insyaallah kali ini kita akan masuk dalam hadis yang kelima dari Kitabul Jami. Sebelumnya hadis ini ya, kalau kita belum mengamalkan, kalau belum dicontohkan, mungkin tidak sama rasanya. Ya, mungkin belum sama rasanya. Tapi kalau sudah kita praktekkan atau mungkin kita menjadi korban, maka kita akan mengatakan, wah, begitu indahnya Islam sampai menjaga perasaan seorang muslim. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisuhu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya dan meridhoi bapaknya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimu, janganlah kamu membangunkan. Ya, janganlah seorang laki-laki membangunkan yang lainnya. Janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, membangunkan kemudian mengusir. Ya. Kemudian orang itu menyuruh duduk di tempat itu. Oh, kemudian orang itu duduk di tempat orang tersebut. Dia membangunkan, ya, dia baru datang kemudian suruh bangun, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Namun berilah kelapangan, tafassahu wa tawassa'u. Berilah kelapangan dan keluasan dalam bermajlis. Ya. Jadi inilah hadis yang akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam faidah hadis, maka kita kembali berkenalan dengan salah satu Abdullah dari Abadilah, dari 4 Abdullah yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang sudah kenal dengan Abdullah bin Umar? Ada yang sudah kenal? Kenalan di mana? Nah, ya. Jadi kita harus menukil dari kitab-kitab para ulama. Ya, salah satunya silakan Bapak bisa baca di dalam kitab Syiar Alam Nubala. Ya. Di situ kumpulan orang-orang soleh dari sahabat sampai pada zaman tabi'in akhir. Ya. Beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab Al-Quraisy Al-Adawi. Ayah beliau adalah sahabat senior, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Sementara ibu dari Abdullah bin Umar, beliau adalah Zainab binti Maz'un bin Habib. Beliau termasuk salah satu sahabat yang masuk Islam dalam usia kecil, masih kecil. Ya, masih kecil, masih anak-anak. Ya, betapa hebatnya orang-orang yang yakin dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada zaman tersebut tidak semudah dengan zaman sekarang, tetapi mereka kuat di dalam beragama. Beliau dilahirkan 2 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Beliau dilahirkan 2 tahun, kemudian dia masuk Islam saat berusia 4 tahun.
saat berusia 4 tahun, kecil, ya. Kapan masuk Islamnya? Bareng dengan bapaknya. Berarti bapaknya masuk Islam setelah berapa tahun? Berapa tahun dari kenabian, ya. Beliau masuk Islam bersama dengan ayahandanya, yaitu sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kemudian banyak keistimewaan beliau, ya. Salah satunya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau bahwasanya sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar. Sebaik laki-laki adalah Abdullah bin Umar seandainya dia mengerjakan sholat malam. Ya, sebaik-baik pemuda saat itu adalah Abdullah bin Umar jika dia melaksanakan sholat malam. Kira-kira kalau kita dibilangin seperti itu oleh tetangga kita, ya, oleh teman kita, bagaimana perasaan kita? Ya, mungkin ada yang minus, ada yang negatif, ada juga yang positif. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bukan negative thinking. Beliau justru dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjadi hamba yang rajin salat malam. Ya, seandainya dia salat malam, maka ketika beliau mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada satu malam pun yang beliau tinggalkan kecuali beliau terus menjalankan qiyamul lail. Begitulah para sahabat. Ketika ditegur Rasulullah SAW, mereka tidak Nabi, ya kan? Atau mungkin ketika kita ditegur saudara kita yang memang itu baik buat kita, kenapa tidak? Maka beliau langsung berpositif thinking. Bahkan setelah mendengar ucapan Rasul tersebut, beliau menjadi orang yang rajin menjalankan qiyamul lail. Ya. Di sana ada tabi'in bernama Nafil rahimahullah. Beliau menceritakan, jadi biasanya orang yang melaksanakan sholat malam itu biasanya dia ada jeda atau mungkin ada waktu khusus di siang hari untuk tidur beberapa jam atau menit untuk menguatkan agar dia bisa sholat malam. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan, kana Ibnu Umar yuhyi baina adh-dhuhri ila al-'asri. Jadi sahabat Abdullah bin Umar ini orang yang gemar menghidupkan antara waktu zuhur dan waktu asar. Apa untuk menghidupkan apa? Untuk beribadah. Walaupun beliau malamnya tidak menjadi bangkai, ya barangkali kita terlalu lelap, ya sehingga lupa kita tidak salat malam. Beliau malamnya tidak menjadi bangkai, tapi siangnya pun beliau tetap menjadi singa. Malamnya tetap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi siangnya beliau tidak ada uzur. Saya semalam nih ngantuk nih. Ya, apalagi mungkin ketika kita sholat malam sampai pagi misalnya dan yang lainnya. Tapi tidak. Beliau justru menghidupkan antara zuhur dengan asar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau memang orang yang kuat. Ya. Walaupun malamnya begadang untuk beribadah dan siangnya pun beliau gunakan untuk beribadah. Kemudian beliau dijelaskan pula bahwa beliau adalah orang yang sering menahan diri dari kesenangan dunia dan kesenangan dunia, ya, dari berbagai kesenangan duniawi. Ya mungkin kita ya di sini di Jakarta sangat mudah untuk menikmati, ya. Tapi barangkali teman-teman kita ya mungkin di daerah-daerah yang terpelosok mungkin lebih mudah juga untuk menahan, ya. Tetapi sahabat Abdullah bin Umar ini beliau orang yang mampu tapi tetap beliau zuhud, ya, dan tidak menyia-nyiakan waktunya untuk kesenangan dunia. Dan beliau menurut Imam Az-Zahabi, beliau adalah sahabat yang cerdas. Bahkan beliau sempat meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sekitar 2.600 hadis. Ya, Masya Allah. Itulah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kita sudah 5 hadis pun itu hafal semua. Tapi sudah
lupa lagi. Ya, ya itu, ya, masya Allah. Beliau 2.600 hadis, belum sahabat yang lain, ya, luar biasa. Imam Malik, sampai Imam Malik mengatakan apa? Kana imamun nas indana ba'da Zaid ibn Sabit Abdullah bin Umar. Ya, beliau radhiyallahu anhu adalah imam dalam ilmu setelah Zaid bin Sabit. Artinya bukan Zaid bin Sabit, bukan wafat, bukan. Tapi memang sezaman, tapi setelah orang-orang alim ini ada orang alim yang lain adalah Abdullah bin Umar. Ya, beliau hidup 60 tahun mengajarkan kepada manusia ilmu. Betapa istiqomahnya beliau di dalam mengajar. Ya, jangankan kita untuk mengajar, ya, untuk belajar saja terkadang kita tidak istiqomah. Ya, terkadang malas, terkadang ada kondisi-kondisi yang tidak bisa hadir di majelis dan yang lain. Tapi beliau sungguh istiqomah, ya, di dalam menjelaskan dan dalam menyampaikan ilmu pada zaman. Kemudian di sisi lain beliau adalah seorang yang dermawan. Ya, di sisi lain beliau adalah seorang yang dermawan. Dalam beberapa kondisi ketika beliau sakit, beliau bisa tetap menunjukkan sifat dermawan beliau. Dalam kondisi senang pun beliau bisa tetap menghidupkan, beliau tetap bisa menunjukkan sifat dermawannya. Salah satu, ya, sifat dermawan beliau yaitu ketika beliau bersama dengan Abdullah bin Dinar. Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar, dia berkata, aku pernah keluar bersama Ibnu Umar ke Mekah. Jadi berdua ini keluar bersama menuju Mekah. Kemudian dia memberi kami makan. Abdullah bin Umar, ya, seorang yang dermawan, memberikan makan kepada Abdullah bin Dinar. Lalu seorang pengembala turun dari gunung menuju arah kami. Tiba-tiba ada seorang pengembala. Kita tahu, ya, pengembala orang-orang Arab, ya, bukan mengembala kambing satu musola ini, ya. Mungkin banyak satu lapangan itu. Ya, orang Arab itu kalau mengembala kambing bukan 10, 20, tapi ratusan. Ya. Maka itulah manajemen yang dipelajari para nabi, bagaimana dia mengatur hewan gembalanya. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada seorang penggembala yang baru saja turun dari gunung. Kemudian beliau mengatakannya, apakah kamu pengembala? Dia menjawab, iya, saya pengembala. Kemudian beliau mengatakan, jualah domba betina itu, jualah satu domba betina itu. Ya. Kemudian pengembala itu berkata, aku hanya seorang budak. Di sini sahabat Abdullah bin Umar pengen mengetes seorang budak, bagaimana amanahnya dan bagaimana keimanannya. Maka seorang budak mengatakan, ya, aku hanya seorang budak. Maka Ibnu Umar mengatakan, katakanlah kepada majikanmu bahwa serigala telah memakannya. Ya, tadi dibeli satu nggak boleh. Ya, bahasa kita, saya beli satu lah, yang betina. Kata budaknya, saya hanya seorang pengembala, saya hanya seorang budak, saya hanya pekerja. Ya, dalam artian itu menolak secara halus. Kemudian Umar mengatakan lagi, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan lagi, bilang aja kepada majikannya, mati satu dimakan serigala. Ya, kan bisa, ya. Biasanya orang kalau dagang kan macam-macam, ya, apa strateginya. Ternyata apa yang dikatakan oleh seorang pengembala tersebut, ya, maka pengembala tersebut mengatakan, kalau begitu aina Allah, kalau begitu di mana Allah? Ya, masya Allah. Jadi ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mendengar ucapan budak tersebut, beliau menangis. Ya, beliau menangis begitu amanahnya seorang budak tersebut. Beliau masih menjaga amanah, beliau masih menjaga keimanannya. Walaupun kita tahu ketika kambing jumlahnya ratusan, hilang satu, ketahuan nggak?
Ya, kalau nggak kita data, ya nggak ketahuan. Kalau nggak kita tulis, nggak ketahuan. Ya, tapi beliau mengatakan kalau begitu di mana Allah? Mendengar jawaban seperti itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menangis. Bukan sekedar menangis, kedermawanan pun ditunjukkan oleh beliau. Akhirnya beliau pun membeli budak tersebut dan membebaskannya. Ya. Karena seorang budak itu setengah manusia merdeka. Jadi ketika sudah dimerdekakan, sudah dibeli, maka dia merdeka seperti kita semua. Ya, itu salah satu bukti kedermawanan beliau. Ya, langsung dibayar kontan. Budak itu saat itu menjadi orang yang merdeka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bisa menunjukkan sifat dermawannya ketika beliau dalam kondisi sakit. Ketika beliau dalam kondisi sakit, ya. Ketika beliau dalam kondisi sakit, beliau termasuk orang yang sangat menyukai anggur. Ya. Beliau sangat menyukai anggur. Maka ketika sakit, beliau menyuruh istrinya untuk membelikan setandan anggur, ya, untuk membelikan setandan anggur. Kemudian istri dari Abdullah bin Umar ini, ya, beliau mengambil 1 dirham untuk membeli setandan anggur. Kemudian beliau berikan kepada pelayannya, ya. Ketika diberikan pelayannya, maka dia pun mencari anggur dan membelinya. Setelah mendapatkan anggur dari perjalanan sampai menuju ke rumah, ternyata dia diikuti oleh seorang pengemis. Ternyata dia diikuti oleh seorang pengemis. Ya, maka ketika seorang pelayan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu masuk, ya, hendak masuk, dia mengusir. Pengemis, pergi. Ternyata apa yang terjadi? Sahabat Abdullah bin Umar mendengarkan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh pelayannya. Ya, apa yang diucapkan oleh pelayannya. Ya, tadi mulai pelayannya mengatakan pengemis, pergi. Apa yang terjadi? Ternyata anggur yang sudah ditunggu-tunggu oleh sahabat Abdullah bin Umar bukan dimakan, tapi dikasihkan kepada pengemis yang tadi. Ya, maka beliau mengatakan berikan anggur itu kepada pengemisnya. Pengemisnya pergi. Ya, di luar maksudnya. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu istrinya ambil 1 dirham lagi, panggil lagi pelayannya, beli anggur lagi. Ya, beli anggur lagi. Ternyata sampai pasar, pulang lagi, diikuti lagi sama peminta-minta, pengemis lagi. Sampai ketika pelayannya mau masuk, dia mengatakan, peminta-minta, pengemis, pergi. Lagi sahabat Abdullah bin Umar mendengarkan lagi. Ya, kasih anggur itu kepadanya. Akhirnya istrinya pun mendatanginya. Ya, kemudian istrinya mengatakan, demi Allah, seandainya kamu kembali, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan dariku. Ya, dia lalu memberi pria yang disuruh itu 1 dirham lainnya, lalu dia gunakan untuk membeli setandan anggur lagi. Ya, itulah salah satu sifat, ya, kedermawan yang beliau tunjukkan baik dalam kondisi bahagia, baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi sakit. Ya, alhamdulillah. Tapi yang luar biasa, ya, membebaskan budak itu nggak murah, Pak. Ya, membebaskan budak itu nggak murah. Tapi beliau langsung membebaskan begitu saja. Dalam, ya, kisah-kisah yang lain pun juga banyak. Ada beberapa budak yang langsung beliau bebaskan dalam jumlah 5 sekaligus. Ya, Masya Allah. Dan akhirnya beliau wafat pada tahun ke-73 Hijriah dengan usia 85 tahun. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai Abdullah bin Umar dan ayahnya Umar radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah perawi hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma
Beliau mengatakan beliau mengatakan la yuqimur rajulur rajula min majlisihi summa yajlisu fihi. Janganlah kalian membangunkan dan mengusir orang yang lain di dalam majlis kemudian kamu duduk di tempat tersebut. Hadzal hadis fihi adban min adabil majalis. Hadis ini menjelaskan setidaknya ada 2 adab dalam kita bermajlis. Sebelum kita masuk ke dalam adab di dalam majlis hadis ini tentu menjelaskan tentang bagaimana Islam menjaga perasaan seorang muslim. Bagaimana Islam menjaga perasaan seorang muslim. Coba mau dipraktekkan. Silakan mau dipraktekkan. Datang kemudian Bapak yang hijau ini bangun Pak. Ya. Kemudian Mas siapa namanya? Mas Hadi duduk di situ Kemudian Bapak yang hijau ini berdiri. Kan tengok-tengok bukan tengok-tengok lagi, malu, sakit hati, kecewa kan banyak. Itu secara manusiawi. Ternyata Islam menjaga perasaan manusia. Islam sangat menjaga perasaan manusia. Hadis ini setidaknya mengajarkan tentang 2 adab setidaknya. Al-awwal annahu la yahillu ar-rajul an yuqima ar-rajul al-akhar min majlisihi sabaqahu ilaihi qablahu. Jadi tidak halal, tidak dibolehkan seseorang itu datang kemudian membangunkan orang yang lain yang sudah hadir, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Yang mana orang tersebut sudah mendahulunya duduk di tempat tersebut. Jadi ceritanya itu dijelaskan oleh Qatadah bahwa dulu orang-orang itu ketika pengajian itu mereka berbondong-bondong, mereka itu berebut, saking berebutnya desak-desakan ketika mereka bermajlis dengan Rasulullah SAW, rame, sehingga mereka itu pengen duduk di depan, pengen duduk dengan Rasulullah, pengen melihat Rasulullah, pengen mendengarkan Rasulullah SAW, maka mereka saling berdesak-desakan. Mereka saling mencari tempat yang awal. Kemudian faman sabaqa ila mubahin fahuwa ahaqqu bihi. Nah, ini yang menjadi catatan buat kita. Barang siapa yang mendapatkan sesuatu yang mubah, barang siapa yang pertama mendapatkan sesuatu yang mubah, maka dialah yang paling berhak. Sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang mubah. Contoh, apa contohnya? Di dalam majelis, antum sudah berada di tempat terdepan. Itulah tempat antum yang paling terdepan. Ternyata ada yang datang lagi. Ternyata di depan sudah full. Berarti dia tempatnya di kedua, ketiga dan seterusnya. Termasuk anak kecil yang sudah mumayyiz ataupun yang sudah balik. Ketika dia datang ke masjid pengen sholat berjamaah dan ternyata dia terlebih dahulu mendapatkan shaf terdepan. Tapi bukan di belakang imam, di kanan atau di kiri. Dia ternyata dapat shaf terdepan. Jangan diusir, nggak boleh. Kenapa? Karena dia mendapatkan yang pertama dalam shaf tersebut. Selama dia tidak di belakang imam, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Mau di kanan sebelah sana atau di sebelah sana. Yang sudah mumayyiz, yang sudah paham, bisa membedakan mana yang baik yang buruk. Apalagi yang sudah balik. Walaupun anak kecil pun enggak boleh diusir. Maka siapa yang terlebih dahulu mendapatkan sesuatu yang mubah, maka dia yang paling berhak. Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa man sabaqa ila ma lam yusbiq ilaihi fahuwa lah. Barang siapa terlebih dahulu mendapatkan sesuatu yang mubah, maka dialah yang lebih berhak atas hal tersebut. Sawa'un kana al-muqimu wajihan aw ghairu wajihin. Jadi hadis ini menjelaskan tentang orang tidak boleh membangunkan orang, nggak boleh mengusir tempat duduk orang, membangunkan kemudian mengusir. Dia duduk di tempat tersebut, baik orangnya duduk itu sebentar ataupun dia lama.
Maka ketika dia sudah tahu ada di situ, misal bapak yang oranye ini, dia memang sudah lama di sini, tahu-tahu angkat tangan, mau kemana? Mau bertanya? Bukan, ya, mau ke toilet misalnya, ya, mau ke toilet. Maka tempat tersebut masih haknya beliau sampai beliau datang kembali. Nah, ternyata beliau nggak datang kembali, baru boleh diambil, ya, baru boleh diambil. Ya. Jadi tidak boleh langsung diambil. Nah, itu yang menjadikan seorang itu rebutan. Fa inna sabiq ahaqqu bimakani, karena orang yang mendahului dia berhak dengan tempat tersebut. Sawa'un kana fi masjid, sama saja apakah di masjid, ya, apakah di masjid atau di tempat-tempat yang mendapatkan pahala. Apa contohnya? Ya mungkin di walimah kan kita diundang, ya, di walimah kursinya terbatas, ya, kursinya terbatas. Ternyata yang datang awal dapat kursi, alhamdulillah dapat kursi. Dia berhak, kenapa? Karena dia datang lebih awal, dia dapat kursi. Ternyata datang yang terakhir, ya, ada orang yang, ada satu orang yang dia bangkit. Kenapa bangkit? Karena satenya enak, ya, karena satenya enak, atau mungkin es krimnya enak, dia bangkit dulu. Padahal udah dikasih tanda, dikasih aqua, ya, udah dikasih tanda, ya. Ya biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak sama aja lah, ya. Udah dikasih tanda aqua, dia ambil es krim dulu, ya. Habis itu balik lagi. Pas balik sudah ada tamu yang lain. Ya, kenapa? Karena itu juga mendapatkan kebaikan. Ya, ternyata bangkit lagi, ngapain? Ambil bakso, ya, balik lagi. Taib, ya. Itu perlu diperhatikan. Ya pasti akan sakit hati, ya, dan yang lainnya. Au majlis au haflin, ya, sama seperti pesta, walimah dan yang lainnya, selama itu perbuatan yang mubah ke atas. Mubah, sunnah dan wajib. Ya, mubah, sunnah dan wajib. Misal wajib salat, ya kan? Tapi sesuatu yang haram tidak berlaku. Apa contohnya? Datang ke bioskop, ya, datang ke bioskop, nggak perlu, itu tinggalkan. Ya, jadi kita nggak perlu ke bioskop. Jadi nggak ada, ya, barang siapa yang ke bioskop maka ya carilah tempat yang terdepan. Nggak ada, ya. Jadi itu sifatnya yang bisa mendatangkan pahala. Taib. Kemudian asani, innal muta'ina 'ala al-huduri ay yatafassahu lil qadimi hatta yujidu lahu makanan bainahum. Kedua, diperintahkan dengan terang-terangan bagi orang-orang yang hadir dalam sebuah majlis untuk memberi kelonggaran tempat bagi saudaranya yang datang belakangan. Nah, jadi pertama kaidahnya, orang yang sudah datang tidak boleh, orang yang datang pertama duduk di tempat pertama tidak boleh dibangkitkan. Kaidah pertama. Ya. Sekarang yang kedua, orang yang sudah datang, antum semua yang sudah datang, nah, untuk menjaga orang yang terlambat tadi, memberikan hak orang yang terlambat tadi dengan cara apa? Tafassahu, berikan keluasan, ya. Bahasa kita ya geser, itulah, ya. Ya. Geser mas, geser, biar yang lain bisa masuk. Tafassahu au tawassa'u, ya, diperluas, dilapangkan tempatnya, ya. Bahkan perkara ini bukan perkara yang ringan. Kenapa? Karena hadis ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu, ya, jika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah ketika di majelis, ya, Anda mengatakan tafassahu, ya, antum kasih tempat kepada orang-orang yang baru datang. Tafassahu, berlapang-lapanglah di dalam majelis. Fafsahu, maka luaskanlah, maka lapangkanlah tempatnya.
yafsahillahu lakum, ya, maka berlapang-lapanglah kalian, niscaya Allah akan melapangkan kalian. Niscaya Allah akan melapangkan kalian. Akan melapangkan apa? Banyak, Pak. Ya, al jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Nah, amalan di sini, kelapangan di sini banyak macamnya. Apakah kelapangan hati? Ya kan? Kelapangan hati. Antum, kita kalau terbiasa memberi, itu bukan semakin pelit, Pak. Ya, itu bukan semakin pelit. Coba deh. Ya, ketika ada orang naik motor jadul itu kan kalau ada standarnya masih bisa nyala kan? Ya. Ada motor jadul jalan, kemudian Pak standarnya Pak, oh iya Pak terima kasih. Ya. Apa perasaan kita? Ya alhamdulillah. Padahal cuman bilang standar doang, itu bahagia. Ya, coba kita tambah lagi, berbuat lagi, itu semakin tentram. Ketika kita memberikan tempat kepada orang lain, itu bukan menyempitkan hati kita, bukan. Gara-gara si fulan nih, saya jadi dekat sama ustadz nih, ya takut ditanya, misalnya, ya, enggak, ya, Anda kan nggak suka ngebully, jadi tenang saja, misalnya, ya, misalnya suka ngebully, takut jadi depan, ya, lah, ya. Jadi justru ketika kita semakin memberikan tempat kepada orang lain pun senang, kita pun bisa melatih hati kita untuk berbagi. Ulama yang lain mengatakan kelapangan di situ kelapangan surga, ya, kelapangan di surga. Ya bisa saja ini kelapangan rezeki kita, ya. Kenapa? Gara-gara, nah kita bisa cari sebab. Gara-gara teman kita mau datang, mau duduk, ya, terus tempatnya sudah full, kita geser dikit, tafassahu, dia duduk, ya kan? Dia duduk. Setelah duduk, biasa mendengarkan kajian. Lama-lama, assalamualaikum, ya. Lama-lama, Bapak dinas di mana? Di sana. Oh, jadi apa Pak? Gini-gini. Oh, ya, masya Allah ya, hebat. Pas bertanya balik, Bapak sebagai apa? Saya pengangguran Pak. Wah, ya kan? Ada nggak Pak lowongan? Oh ada, saya lagi ada lowongan. Ya kan? Dilapangkan rizkinya. Ya, gara-gara memberikan tempat. Banyak jalan bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk melapangkan. Bisa juga dilapangkan pikirannya. Ya, bisa juga dilapangkan pikirannya kalau dia positif. Ya. Kalau dia positif, alhamdulillah, ya kan, gara-gara aneh nih ya, orang bisa duduk ya, alhamdulillah. Misalnya, maka sebagian ulama mengomentari hal ayat ini, ya, qala al-Qurtubi, di antara adalah Imam al-Qurtubi, beliau mengatakan, amarallahu al-muslimina bita'atufi wa ta'allufi hatta yafsaha ba'duhum li ba'd. Imam al-Qurtubi menjelaskan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin agar saling berkasih sayang dan menjalin persahabatan. Ya, kita butuh relasi, ya. Apalagi bagi Anda yang pebisnis, penting relasi itu, ya. Maka ajaran ini tidak akan sampai kepada kita tanpa adanya relasi, tanpa adanya persahabatan. Ya, coba kita bayangkan. Ahlul Bait, berapa Ahlul Bait? Ya, Ahlul Bait itu keluarga Nabi. Apakah mereka semuanya membawa ajaran yang benar? Ya, semuanya alhamdulillah benar. Tapi selain itu ada pengikut-pengikutnya yang bengkok. Ya, kalau Ahlul Baitnya benar, tapi terbatas tentunya, dan kita nggak bisa mendeteksi. Siapa yang mengajarkan Islam sampai hari ini? Siapa? Sahabat. Karena Rasulullah bersahabat dengan para sahabat. Abdullah, sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, ya, beliaulah yang menyampaikan risalah Rasulullah SAW. Rasulullah sudah wafat, ya, wahyu sudah ditutup. Kalau sahabat tidak mengajarkan kepada kita, apa yang kita terima? Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dijelaskan tadi, beliau meriwayatkan 2.600 hadis. Itu ajaran Rasul. Kalau dia diem, udah kita nggak dapat apa-apa.
Beliau adalah wasithah, penengah. Ya, beliau adalah selain sahabat, beliau pun penyambung lidah Rasulullah SAW, penyambung lisan dan penyambung ilmu Rasulullah SAW. Itulah pentingnya kita bersahabat, ya. Walaupun kita bertemu gara-gara ada orang yang terlambat, ya, gara-gara orang terlambat kita dapat teman baru, ya. Taib, hatta yatamakkanu min istima', sehingga memungkinkan bagi orang tadi datang terlambat, dia bisa duduk, dia bisa mendengarkan, dan dia bisa melihat Rasulullah SAW pada zaman beliau. Ya, ketika zaman kita, ya dia bisa menyimak pembicaranya, dia bisa melihat, masya Allah, misalnya pas datang syekh, ya kan, oh ternyata Syekh Utsaimin begitu ya, ya seperti itu misalnya, dan yang lainnya. Ya, ini mendapatkan kenikmatan tersendiri bagi orang yang terlambat. Maka kita anjurkan untuk saling menjaga persahabatan, saling menjaga kasih sayang terhadap sesama muslim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala as-sahih anna al-ayah 'ammatun fi kulli majlisin istama'a al-muslimuna fihi lil khair wal ajr. Hadis ini berlaku umum. Ya, hadis ini berlaku umum dimanapun, selama orang dan selama kaum muslimin itu berkumpul untuk mendapatkan kebaikan dan mendapatkan pahala. Kembali dari penjelasan yang tadi, ya, baik itu di majelis, baik itu di masjid, baik itu di walimah dan yang lainnya, ya, baik itu di shaf terdepan, kedua dan ketiga. Ketika dia mendapatkan shaf terdepan, maka dialah yang paling berhak di depan. Ya, ketika walaupun dia seorang pembesar, ketika dia mendapatkan shaf terakhir, ya terakhir. Ya, ketika dia berada di shaf yang terakhir, ya di terakhir. Sawaun akana majlisul harb, ya sama saja. Apakah majlis tersebut adalah majlis untuk berperang? Ya, orang-orang Arab kalau berperang senang, Mbak. Ya, coba kita, ayo kita perang, ayo. Tahu-tahu di shaf terakhir misalnya, ya kan? Kalau orang Arab, senang. Mereka, ya secara manusiawi, mereka kan kesukuannya tinggi, ya kan? Kesukuannya tinggi, dan secara keimanan luar biasa. Tapi secara manusiawi, sebelum ada Islam pun mereka memang kerjanya perang, ya. Perang untuk apa? Membela kaumnya, membela sukunya. Ya, itu orang-orang jahiliyah sebelum ada Islam. Ketika ada Islam, ternyata pahala perang itu apa? Mendapatkan surga. Bukan sekedar mendapatkan surga, mendapatkan harta. Itu motivasi. Selain mendapatkan harta, mendapatkan wanita. Ya kan? Ya, ketika perang ada tawanan. Tawanan itu bisa menjadi budak. Ya, itu bisa dapatkan karena perang. Ya. Jadi walaupun di barisan perang, maka siapa yang paling awal, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan shaf yang paling awal. Au majlisin yaumil jum'ah, sama saja itu di salat Jum'ah. Ya, ternyata kita datang, ya, mungkin yang rumahnya jauh dan yang lainnya, atau mungkin orang yang sudah umrah tahulah kondisi Masjidil Haram. Ya, datang 2 jam sebelum, ternyata nyampe sana misalnya sudah full. Ya, nasib, ya, begitu. Ketika kita sholat Jumat di masjid-masjid Indonesia misalnya, ya, kalau memang dia di belakang, ya di belakang. Ya, jangan melangkahi pundak-pundak yang lainnya. Au majlisin yaumil jum'ah fa inna kulla wahidin ahaqqu bimakanil ladzi sabaqa lahu. Karena setiap orang dia berhak mendapatkan tempat baginya bagi orang yang telah mendahuluinya. Bagi orang yang telah mendahuluinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi fa huwa haq, ya fa huwa ahaqqu bihi."
Barang siapa yang terlebih dahulu mendapatkan sesuatu, maka dialah yang berhak terhadapnya. Maka dialah orang yang berhak terhadapnya. Wa qala aidan, Imam Al-Qurtubi mengomentari ayat tersebut, menafsirkan ayat tersebut. Qala ulamauna, ya, para ulama kami mengatakan hal yadullu ala sihhatil qaul bi wujubi ikhtisasil jalis bi mawdi'i ila an yakuma minhu. Ya. Hadis ini menunjukkan akan wajibnya mengkhususkan tempat yang telah terlebih dahulu diduduki. Mengkhususkan tempat yang telah terlebih dahulu diduduki. Ya, jika Anda sudah berada di depan, pengen ke belakang, pengen ke toilet sebentar atau lama, tapi balik lagi, silakan dikasih tanda. Ya, silakan dikasih tanda. Kenapa? Karena ini bukan terjadi seperti yang kita bayangkan di sini, bukan. Ya, barangkali itu terjadi tempat-tempat yang memang sangat urgent, sangat penting. Coba Anda bayangkan kalau Anda posisi pengen misalnya di depan Ka'bah, Anda posisinya benar-benar pengen menyimak syekh yang menjadi imam. Anda sudah dapat tempat di belakang imam atau di sampingnya lah, ya, karena di belakangnya ada imam yang lain, badal, ya. Antum berada di sampingnya. Ya, ternyata antum sudah kasih tanda digeser. Apa rasanya? Padahal antum berjuang untuk mendapatkan tempat tersebut. Tentu sangat kecewa. Dan yang lainnya, ya. Maka Islam menjaga perasaan seorang muslim. Li'annahu idza kana awla bihi ba'dahu faqiyamuhu qablahu awla bihi, ya. Bagi orang yang pertama dia berhak, apalagi dia setelah mendapatkannya, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan setelah dia keluar. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama min majlisihi summa raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi." Ini lebih ditegaskan lagi di dalam hadis riwayat Muslim. Ya, ini lebih tegas, lebih jelas, lebih gamblang. Tadi yang pertama la yahillu, tidak halal. Ya, kemudian hadis ini dijelaskan lagi, ya, man qama min majlisihi summa raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bi. Barang siapa yang bangkit dari majlisnya kemudian dia kembali. Nah, ini ditekankan dengan hadis yang lain, ya. Kemudian dia kembali, maka ia lebih berhak untuk menempati tempat tersebut, ya. Jadi kalau Anda mau diadu argumen, maka Anda menang. Kenapa? Karena Anda yang paling awal, ya. Baik, kemudian salah satu ulama termasuk guru besar di Universitas Islam Madinah, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, beliau mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis." Hai orang-orang yang apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka beliau menjelaskan Allah memerintahkan mereka untuk saling menjaga adab. Ya, adab yang pertama mendapatkan tempat duduk dialah yang paling pertama. Kemudian selanjutnya bagi orang yang datang tidak perlu membangkitkan yang lainnya. Ya, tetapi orang yang sudah mendapatkan tempat terdepan tersebut, maka tafassahu, berikanlah tempat, ya. Dikasih tempat, berlapang-lapanglah. Jadi luaskan tempatnya agar orang yang datang terakhir bisa mendapatkan tempat. Nah, dengan melapangkan tempat duduk yang bagi kalian yang lain dalam sebuah majelis, ya, fafsahu yafsahillah. Di sini ada rahasia tersembunyi yang tadi saya sebutkan. Maka lapangkanlah tempat bagi orang lain, niscaya Allah akan melapangkan surga bagi kalian. Ini menurut salah satu ahli tafsir, beliau menjelaskan bahwa Allah akan melapangkan kita, yaitu Allah akan melapangkan surga kita. Dan yang lain sudah saya jelaskan tadi, apakah melapangkan hatinya, apakah melapangkan pikirannya, apakah melapangkan rizkinya, dan bisa jadi, ya, untuk melapangkan jodohnya. Ya, ternyata, ya, imam masjid ini, masjid apa namanya?
Al-Ikhlas datang terlambat ya, kajian akbar ya kan, Ustadz siapa, Ustadz Kabir, Ustadz Kibar Indonesia datang terlambat, bertemu dengan bapak-bapak sukses ya, datang terlambat. Wah, bapak-bapak ini baik hati, silakan mas duduk ya. Pas duduk salaman, ditanya dari mana mas? Dari Jakarta pak. Apa aktivitasnya? Imam tetap di Masjid Al-Ikhlas. Masya Allah. Umurnya berapa mas? 22 tahun. Sudah nikah? Lagi mencari pak. Wah, saya di rumah ada nih mas, anak saya ya. Misalnya, sehingga apa? Bisa melapangkan jodoh ya, masya Allah. Itulah ya butuhnya relasi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama saja di tempat-tempat yang tadi dijelaskan, baik itu di medan perang, baik itu di majelis ta'lim, baik itu di tempat sholat, baik itu di tempat walimah, selama tempat-tempat tersebut tempat yang bisa mendatangkan pahala dan kebaikan bagi seorang muslim. Ya misalnya mungkin arisan, ya, tapi arisan itu sesi kedua. Sesi pertamanya adalah kajian, ya tetap saja samanya. Maka di situ ada kebaikan, ya. Setelah kebaikan, ya arisan. Setelah arisan, gosip lagi, ya. Misalnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pun ternyata bukan menjadi korban, ya. Justru beliau datang terakhir dan beliau menjadi pelaku orang yang datang terakhir. Tetapi berbeda, posisinya berbeda. Kalau mungkin saya datang terakhir, ya mungkin orang-orang cuek, ya, siapa itu? Biarin aja berdiri, nggak dapat tempat ya. Nah, ketika Abdullah bin Umar itu datang dalam majelis, ternyata ada seorang itu bangkit. Tidak dibangkitkan, tidak diusir, dia bangkit. Ya mungkin karena tokoh, ya, karena tokoh, orang yang lain bangkit, silakan, ya, silakan ya Syekh, silakan ya sahabat. Nah, ternyata beliau orang yang terlambat, tapi apa yang dilakukan beliau? Beliau tidak mau duduk di tempat tersebut. Ya. Pertama, alasannya apa? Karena bisa saja orang tersebut cari muka. Ya, tidak ikhlas. Bisa saja orang itu tidak ikhlas atau pura-pura dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah karena beliau itu zuhud, wara', tidak mau membangkitkan orang yang duduk. Ya gara-gara dia datang, maka gara-gara beliau datang orang tersebut menjadi bangun. Nah, tidak, beliau nggak mau. Saya datang terakhir, berarti saya softnya di terakhir. Ya. Kemudian alasan yang kedua, belum tentu ini orang ya tujuannya baik. Itu kan karena saya yang datang. Coba kalau orang lain, apakah seperti itu? Nah, itu masih tanda tanya. Maka beliau tidak mengambil tempat yang diberikan. Ruwiya 'an Ibnu Umar annahu kana idza qama lahu ar-rajulu min majlisihi la yaq'udu fihi wa humila 'ala annahu tarakahu tawarru'an li jawazi annahu qama lahu hayaan min ghairi thayyibatin nafsi. Ya. Jadi di dalam penjelasan hadis ini terakhir diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya ketika seorang bangkit dari tempatnya dan mempersilahkan Ibnu Umar untuk menempati tempat tersebut. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, beliau datang kemudian duduk. Tidak. Tapi beliau enggan untuk duduk di situ. Ya. Kenapa? Riwayat ini menandakan bahwa beliau tidak mau menempati tempat tersebut karena beliau adalah orang yang wara', beliau orang yang zuhud, yang menghormati orang yang sudah hadir pertama, dan yang kedua, sebab bisa jadi orang yang bangkit karena merasa segan terhadap Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bukan karena keikhlasan dan ketulusan hatinya.
Barakallahu fikum. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.